Ini saya Imkaya Mulu, NPM 038. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Nah, dalam hakikat ekonomi, ekonomi ini berasal dari kata Yunani yang dimana oikonomia, yang dimana artinya ini adalah pengelolaan rumah tangga menurut Capra 2002. Nah, menurut Capra 2002, pengolahan rumah tangga adalah cara rumah tangga untuk memperoleh dari penghasilan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Nah, dalam ilmu ekonomi modern dewasa, beberapa paradigma menemukan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Nah, di antaranya itu manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Ketiga, dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia tidak rasional. Nah, untuk dampaknya itu sendiri dari paradigma tersebut itu adalah tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual atau rohani. Nah, kedua, manusia itu kan cenderung mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental atau kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas yang dimiliki manusia. Dan yang terakhir itu mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu hakikat dan sistem ekonomi. Nah, untuk sistem sendiri adalah suatu jaringan sebagai unsur yang dimana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dan untuk sistem ekonomi itu adalah jaringan yang berbagai unsur itu yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan setiap masyarakat. Nah, dalam mempelajari sejarah ekonomi, kita dapat mengetahui dalam sistem itu ada dua. Dalam sistem ekonomi ekstern itu ada dua yang berkembang, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis. Nah, untuk ekonomi kapitalis itu sendiri, dia berkembang di negara-negara barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, serta sekutu-sekutunya, dan Belanda juga, Jerman Barat, Prancis, dan Australia. Nah, sedangkan ekonomi komunis ini dia berkembang di negara Uni Soviet. Nah, seperti Jerman Timur, Eropa, negara-negara Timur, Republik Rakyat, Cina di Asia, dan Kuba di benua Amerika. Nah, dua sistem ini berkembang itu setelah Perang Dunia Kedua dan sempat menimbulkan ketegangannya yang disebut itu adalah perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, untuk pokok-pokok pikiran ya dalam falsafah Pancasila itu meliputi itu ada tujuan sama landasan. Nah, untuk tujuan sendiri yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera ya. Itu terdapat dalam sila ke-5. Nah, untuk landasan operasionalnya yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana sebagai landasan spiritual itu terdapat di sila pertama, dan untuk hak asasi manusia itu di sila kedua, dan untuk kebersamaan rakyat dan dalam wilayah Indonesia itu terdapat di sila ketiga, dan kearifan demokrasi terdapat di sila keempat. Nah, kalau diperhatikan ya dalam falsafah Pancasila itu ada beberapa landasan teori etika, yaitu ada teori otonom, yaitu terdapat sila pertama, ada teori egoisme atau teori hak ya di sila kedua, teori deontologi, teori kewajiban itu terdapat di sila ketiga dan keempat, dan ada yang terakhir teori utilitarianisme atau altruisme. Nah, dan lanjut ke slide berikutnya, yaitu etika dan sistem ekonomi komunis.
Nah, tujuan dari sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia. Nah, itu jika ada pemilik modal terhadap manusia lainnya, kaum buruh, dan untuk ini berpengaruh, dan komunisme ini berpengaruh itu pada abad yang ke-20. Nah, dan lanjut, mengapa sistem ekonomi komunis ini mengalami kegagalan ya, walaupun tujuannya itu sangat mulia ya, yaitu karena ya sistem ekonomi ini didasarkan atas hakikat manusia yang tidak utuh, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan pikiran dalam memecahkan persoalan hidup di dunia. Dan kedua, yaitu dalam sistem ekonomi komunis ini menggunakan alat-alat produksi, dan kekayaan hidup, dan tidak diakui sebagai gantinya. Aparat pemerintah dan pemimpin partai atas negara diberi wewenang penuh untuk mengatur dalam penggunaan alat produksi, dan kekayaan mutlak negara diberi wewenang penuh untuk mengatur penggunaan milik negara untuk kepentingan bersama. Nah, dan yang ketiga yaitu produktivitas tenaga kerjanya itu sangat rendah. Mengapa? Karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk belajar lebih giat. Ya, kalaupun di antara mereka yang ingin bekerja lebih keras, ya mereka akan tetap tidak boleh untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Pendapatan semua karya rakyat relatif sama tanpa membedakan tingkat produktivitas dan keterampilan mereka yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu ada keadaan perekonomian negara blok komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan ya kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dunia dingin ya. Perang dingin menghadapi negara-negara blok barat. Dan selanjutnya yaitu ada etika dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, dalam perekonomian ya negara barat dan negara Jepang ya, mereka itu menganut sistem ekonomi kapitalis. Nah, tumbuh jauh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara komunis. Dan untuk dengan kenyataannya ya, negara-negara komunis ini jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara kapitalis. Maka memasuki abad ke-21, seluruh negara di dunia ini kecuali Kuba telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Nah, untuk sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di negara barat itu telah melahirkan atau telah membentuk itu perusahaan multinasional dengan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu diantaranya ada kekayaan mereka itu sudah semakin demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kedua itu kekuasaan para pemiliknya itu telah melewati wilayah suatu negara, bahkan tidak jarang mereka itu mampu mengendalikan kebijakan aparat pemerintah dan legislatif dari negara di mana perusahaan dan demi keuntungan perusahaan tersebut. Nah, demikian juga di sini di dalam sistem ekonomi kapitalis itu memiliki akibat ya. Nah, itu diantaranya itu terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerusakan para pemilik modal yang didukung oleh aparat pemerintah. Nah, yang kedua itu ada terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan, kemakmuran yang makin tajam antara negara-negara kaya dengan mayoritas negara-negara penduduk miskin di dunia. Nah, ketiga itu ada ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan dan pengangguran makin meluas ya atau bertambah. Dan terakhir itu ada terjadinya korupsi ya, kejahatan kerap putih, terus penyalahgunaan kekuasaan itu untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak telah meluas bukan saja di negara-negara miskin, tetapi bahkan di negara-negara maju. Nah, yang selanjutnya itu ada etika ekonomi Pancasila. Nah, dari
sebelum kita menjelaskan ya hal-hal positif dari kedua sistem ekonomi ekstern ya, yaitu komunis dan kapitalis. Nah, ciri keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila ini diambil dari sistem komunis. Nah, ciri hak dan kebebasan individu dari sistem kapitalis ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan memberikan kebebasan rakyat dalam memeluk agamanya masing-masing. Nah, secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila itu adalah fondasi yang paling baik dan paling sesuai dalam membangun hakikat manusia dengan seutuhnya. Dan lanjut ke slide berikutnya, yaitu etika dan sistem ekonomi. Nah, etika pada intinya itu mempelajari tentang perilaku ya, tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baiknya. Nah, untuk ukuran dalam menilai baik atau tidaknya ya, suatu tindakan dilihat dari setiap hakikat manusia utuh dan dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain. Nah, kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan kebahagiaan individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan, kesadaran spiritual seseorang. Dan sistem ekonomi ini adalah seperangkat unsur ya, yaitu manusia, lembaga, wilayah, sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemampuan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu Fikiati, NPM 02, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Inka mengenai pengertian dan peranan bisnis. Pengertian aktivitas bisnis ini tuh sangat luas. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Dalam hal ini tuh terdapat cara untuk menjelaskan isu pro dan kontra dalam aktivitas bisnis jika dilihat dari sudut pandang etika yang dijelaskan oleh Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005. Itu terdapat budaya etis, di mana budaya etis ini tuh merupakan pemahaman tak terucap dari karyawan mengenai perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Kemudian yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis itu dari suatu kegiatan atau tindakan etis bisnis adalah orang kunci di belakang kegiatan bisnis itu sendiri. Dan tabel 4.1 ini menjelaskan mengenai komponen-komponen budaya etis. Kriteria etis yang pertama ini adalah egoisme atau pendekatan berpusat pada kepentingan diri. Fokus untuk individu ini adalah sebagai kepentingan diri. Fokus pada perusahaan adalah menjadi kepentingan perusahaan dan fokus masyarakat kepada efisiensi ekonominya. Kemudian kriteria etis yang kedua ini adalah benevolence atau pendekatan berpusat pada kepentingan orang lain. Nah, fokusnya ini untuk individu adalah kepentingan bersama dan fokus perusahaan kepada kepentingan tim. Kemudian fokus pada masyarakat ini sebagai tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga ini adalah principles atau pendekatan berpusat pada prinsip integritas. Nah, fokusnya ini pada individu adalah sebagai moralitas pribadi. Kemudian fokus perusahaan sebagai prosedur dan peraturan perusahaan. Kemudian fokusnya pada masyarakat sebagai kode etik dan hukum. Ada 5 dimensi bisnis. Yang pertama adalah dimensi ekonomi, yaitu sudut pandang ini tuh bisnis merupakan kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi etis, yang merupakan tindakan bisnis itu tuh sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, baik itu ditinjau dari kesadaran hewani, manusia, ataupun spiritual. Kemudian dimensi yang ketiga ini adalah dimensi hukum, di mana hukum dan etika ini mempunyai hubungan sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Nah, hukum dibuat oleh negara atau beberapa negara melalui mekanisme formal yang sesuai dengan aturan internasional dan mengikat seluruh warga negara.
Nah, pelanggaran dari tiap hukum itu akan dikenakan sanksi hukum. Sedangkan sanksi pelanggaran etika lebih ringan, yaitu hanya berupa peringatan saja. Dimensi sosial yang merupakan perusahaan ini tuh sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, artinya di dalam organisasi ini tuh perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, jaringan yang saling berhubungan, kemudian saling berinteraksi, saling berkantung, dan saling berkepentingan. Kemudian, dimensi yang terakhir ini adalah dimensi spiritual, di mana kegiatan bisnis ini tuh bisa saja disebut dengan bisnis yang tercerahkan. Nah, kegiatan bisnis yang spiritual ini tuh tumbuh berdasarkan paradigma yang bisa dilihat pada slide selanjutnya, yaitu kegiatan bisnis ini tuh merupakan bagian dari ibadah, makanya ibadah ini ada di atas. Kemudian tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan masyarakat. Kemudian untuk menjalankan aktivitas bisnis, pengelola ini tuh mampu menjamin kelestarian alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wahyuni, NPM 18133310109. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, dalam teori komando, manajemen tidak lagi berorientasi kepada para pemangku kepentingan di luar perusahaan, tetapi lebih melihat fungsi dirinya dalam mengendalikan perusahaan. Nah, manajemen mulai meminta pertanggungjawaban dari setiap unit organisasi yang ada di bawah komando atau kendalinya atas kewenangan yang didelegasikan kepada setiap unit organisasi dalam mengelola dana atau harta perusahaan yang dipercaya kepada unit-unit organisasi tersebut. Yang berikutnya yaitu tentang peran dan paradigma pengelolaan perusahaan mulai berubah seiring dengan makin besar dan kompleksnya perusahaan. Nah, sejalan dengan ini mulai muncul teori baru yang lebih dikenal sebagai teori perusahaan. Dalam teori ini, peranan bisnis tidak lagi hanya dilihat secara terbatas dari satu atau beberapa pemangku kepentingan saja, tetapi perusahaan sudah dianggap sebagai lembaga sosial, yaitu suatu lembaga yang menciptakan manfaat dan kesejahteraan kepada semua pemangku kepentingan. Teori perusahaan kini lebih populer dengan istilah teori pemangku kepentingan. Yang berikutnya bisa dilihat, yaitu ada gambaran hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa ada dua golongan, yaitu golongan kelompok primer ataupun golongan kelompok sekunder, di mana di kelompok primer ini perusahaan berhubungan dengan permodalan, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Nah, kalau yang untuk kelompok sekunder itu merupakan kelompok yang di luar dari primer, yaitu perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, aktivis lingkungan, ataupun media massa. Baik, yang berikutnya yaitu terkait hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Nah, bisa dilihat di tabel berikut ini, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama terkait kesadaran hewani, di mana di sini ada 2 teori etika, yaitu teori egoisme dan teori hak. Lalu paradigma pengelolaannya ada 2, paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham, serta sasaran perusahaannya yaitu memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan. Lalu ada pengelolaan manajemen, sudah terpisah dari para pemegang saham selaku pemilik perusahaan, dan sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi para pemegang saham. Lalu yang kedua itu ada kesadaran manusia, di mana ada 4 teori. Yang pertama teori utilitarianisme, yang kedua teori keadilan, yang ketiga teori kewajiban, dan yang keempat teori keutamaan. Nah, untuk paradigmanya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu paradigma ekuitas dan paradigma perusahaan.
serta sasaran pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan para investor atau pemegang saham dan kreditur. Serta sasaran pengelolaan perusahaan yang berikutnya adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat atau semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang berikutnya yaitu ada kesadaran transendental, yaitu ada satu teori yaitu teori teonom. Lalu paradigmanya yaitu paradigma perusahaan tercerahkan, serta tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Yang berikutnya yaitu tentang analisis pemangku kepentingan, yaitu yang pertama bisa dilihat tabel berikut ini yaitu kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok primer. Nah, di sini ada beberapa pemangku kepentingan. Yang pertama itu tentang pelanggan, di mana kepentingannya itu memperoleh produk yang aman dan berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan serta memperoleh pelayanan yang memuaskan. Lalu untuk kekuasaannya sendiri yaitu membatalkan pemesanan dan membeli dari pesaing serta melakukan kampanye negatif tentang perusahaan. Lalu yang kedua ada pemasok, di mana kepentingannya yaitu menerima pembayaran tepat waktu dan memperoleh order secara teratur. Serta kekuasaannya yaitu membatalkan atau memboikot order dan menjual kepada pesaing. Nah, untuk pemangku kepentingan yang ketiga yaitu pemodal, di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada pemegang saham dan kreditur. Di mana pemegang saham ini memiliki kepentingan yaitu memperoleh dividen dan capital gain dari saham yang dimiliki, serta memiliki kekuasaan yaitu tidak mau membeli saham perusahaan dan memberhentikan para eksekutif perusahaan. Lalu untuk krediturnya sendiri yaitu memperoleh penerimaan bunga dan pengembalian pokok pinjaman sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan memiliki kekuasaan yaitu tidak memberikan kredit, membatalkan atau menarik kembali pinjaman yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu karyawan, di mana memperoleh gaji atau upah yang wajar dan ada kepastian kelangsungan pekerjaan, serta memiliki kekuasaan yaitu sebagai melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja dan memaksakan kehendak melalui organisasi buruh yang ada. Yang berikutnya yaitu terkait kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok sekunder, di mana di sini juga ada 4 pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu pemerintah, di mana kepentingannya yaitu mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta memperoleh pajak. Lalu kekuasaannya sendiri yaitu bisa menutup atau menyegel perusahaan serta mengeluarkan berbagai peraturan. Lalu yang kedua itu ada masyarakat, di mana kepentingannya itu mengharapkan peran serta perusahaan dalam program kesejahteraan masyarakat, menjaga kesehatan lingkungan, serta untuk kekuasaannya sendiri yaitu berhak menekan pemerintah melalui unjuk rasa massal atau melakukan aksi kekerasan. Yang ketiga yaitu media massa, di mana kepentingannya itu menginformasikan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan isu etika, dan kekuasaannya yaitu mempublikasikan berita negatif yang merusak citra perusahaan. Lalu yang keempat itu ada aktivis lingkungan, di mana kepedulian terhadap pengaruh positif dan negatif dari tindakan perusahaan terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan sebagainya. Untuk kekuasaannya sendiri yaitu mengkampanyekan aksi boikot dengan mempengaruhi pemerintah, media massa, dan masyarakat, serta melobi pemerintah untuk membatasi atau melarang impor produk perusahaan tersebut bila merusak lingkungan hidup atau melanggar hak asasi manusia. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sukma. Perkenalkan, nama saya Sofiana Purnaningrum, NPM 117. Di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Munculnya Corporate Social Responsibility atau CSR
merupakan respon atas tindakan perusahaan yang telah merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, untuk pengertiannya, Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial mencakup 3 dimensi yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu mencapai keuntungan atau profit bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat atau people, memelihara alam dan bumi atau planet. Berawal dari konsep 3P yang dikemukakan oleh Elkington, konsep CSR ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang. Yang pertama, fungsi ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan. Maksudnya, memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan yang sebenarnya merupakan kepentingan pemilik perusahaan. Kemudian, fungsi sosial. Fungsi ini untuk memberdayakan manusianya, baik untuk pemangku kepentingan primer maupun kepentingan sekunder. Kemudian fungsi alamiah. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian bumi karena apabila bumi rusak maka seluruh kehidupan akan terancam musnah. Selanjutnya, tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Pada gambar 4.3 dijelaskan hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan tingkat keterlibatan dalam CSR. Nah, telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu ada 3. Yang pertama, tingkat kesadaran hewani, manusiawi, dan transendental. Nah, bagi mereka yang masih keberatan dalam menjalankan program CSR ini, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran hewani dan menganut teori egoisme, sehingga tingkat keterlibatan CSR-nya itu masih rendah. Kemudian, bagi mereka yang telah efektif menjalankan program CSR, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran manusiawi atau transendental dan menganut teori utilitarianisme dan teonom, sehingga tingkat keterlibatan CSR-nya itu tinggi. Kemudian, berdasarkan tingkat atau lingkup keterlibatan, Lawrence, Weber, dan Post membedakan 2 prinsip CSR. Nah, yang pertama itu ada prinsip amal. Definisinya, bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Kemudian, untuk prinsip pelayanan, sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Kemudian, untuk tipe aktivitasnya, untuk prinsip amal, filantropi korporasi, yaitu tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Kemudian, untuk prinsip pelayanan, mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat, penyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat. Kemudian untuk contohnya, untuk prinsip amal sendiri itu mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Kemudian untuk prinsip pelayanan itu contohnya pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholder dalam perencanaan strategis perusahaan. Kemudian pro dan kontra terhadap CSR. Nah, alasan yang menentang adanya CSR itu yang pertama, perusahaan merupakan lembaga ekonomi yang mencari tujuan, bukan lembaga sosial. Kemudian yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Kemudian alasan yang mendukung adanya CSR yaitu sumber daya alam makin terbatas. Yang kedua, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, untuk menciptakan keuntungan jangka panjang. Kemudian untuk kasus, kelompok kami mengambil tentang pencemaran sungai dampak dari limbah pabrik susu. Dikutip dari Detik News. Menurut kelompok kami, kasus di atas termasuk dalam pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana limbah peternakan sapi perah dari PT Greenfield tidak hanya meluber di Sungai Genjong Ngadirenggo, tetapi juga meluas dan sampai mengalir ke Sungai Lakso Baru, Kecamatan Melingi. Nah, dampak dari luapan limbah PT Greenfield tersebut akan mempengaruhi fungsi dari lingkungan hidup serta merugikan masyarakat di sekitarnya. Dan dengan adanya limbah tersebut, telah mencemari sungai tersebut dan akan mengakibatkan kondisi di lingkungan tidak baik sehingga akan rentan terjadinya bencana. Dalam pembahasan CSR, fungsi lingkungan tidak diterapkan dalam perusahaan tersebut dan kasus ini telah dilaporkan oleh pihak daerah setempat, akan tetapi perusahaan kurang merespon dengan baik tentang apa yang telah dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Sehingga menurut kelompok kami, perusahaan lebih meningkatkan
CSR dengan mengolah limbah lebih baik lagi.